Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Salam sehat dan sejahtera. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang menulis teks cerita sejarah. Kalian pastinya masih ingat kan tentang materi pembelajaran kita sebelumnya? Nah, selanjutnya kita akan menerapkan atau mempraktikkan teori yang sudah kita pelajari. Kita akan menjelaskan sebuah peristiwa atau kejadian fakta dari kecil hingga sekarang ke dalam bentuk karya tulis, yang tentunya diceritakan secara kronologis dan menggunakan kaidah kebahasaan yang telah kita pelajari. Lalu, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk menyusun teks cerita sejarah? Yang pertama adalah tema. Dalam menulis sebuah cerita, hal pertama yang harus kamu perhatikan adalah menentukan tema. Karena tema adalah pokok pikiran atau pondasi yang akan kita kembangkan agar menjadi cerita yang menarik. Contohnya apa saja tema? Ada tema persahabatan, tema keluarga, lingkungan, kemerdekaan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang yang paling mudah adalah sudut pandang orang pertama. Dengan sudut pandang orang pertama, tokoh aku dijadikan sebagai tokoh utamanya. Peristiwa yang dialami tokoh aku direka sedemikian rupa sehingga bukan sekedar mengulang cerita. Nah, selanjutnya adalah penokohan. Penokohan merupakan penggambaran tokoh dalam sebuah cerita. Nah, untuk menggambarkan tokoh dalam cerita ada dua cara, yaitu ada analitik atau langsung dan ada dramatik atau tidak langsung. Maksudnya bagaimana? Kalau analitik, contoh gambaran tokohnya dijelaskan secara langsung. Contohnya, aku adalah seorang siswa yang sangat rajin namun tidak pandai bergaul. Aku begitu pemalu namun aku sangat murah senyum. Nah, untuk dramatik atau tidak langsung, penggambaran tokoh bisa melalui penyampaian cerita yang dikemas dalam sebuah dialog. Nah, selanjutnya adalah latar atau setting. Latar atau setting ada 3, yaitu tempat, waktu, suasana. Kalian pasti sudah tahu kan? Kalau tempat pasti menyatakan sebuah tempat. Misalkan dalam sebuah cerita sejarah, kalian memiliki suatu peristiwa yang pernah terjadi di sebuah rumah sakit, namun kalian ingin merubahnya atau mengembangkan lagi. Misalkan bukan di rumah sakitnya, tapi mungkin di depan rumah sakit, atau buat cerita itu semenarik mungkin. Nah, untuk waktu, menggambarkan tentang waktu. Waktu cerita tersebut terjadi pada kapan? Selanjutnya adalah suasana. Apakah suasana dalam cerita tersebut yang kamu buat? Misalkan suasana sedih, suasana bahagia, suasana tegang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah penentuan alur. Untuk penentuan alur, sama seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai tahapan atau struktur yang dikembangkan menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pembuka cerita, tahap pemunculan konflik, tahap peningkatan konflik, tahap klimaks, dan juga tahap penyelesaian. Nah, itu merupakan penjelasan dari langkah-langkah menulis sebuah teks cerita sejarah atau teks cerita sejarah pribadi yang diambil dari pengalaman kamu. Anak-anak, untuk melatih keterampilan menulis kamu, silakan untuk membuka LKS. Tugas mandiri 7, silakan dikerjakan. Silakan menceritakan atau menuliskan teks cerita sejarah yang berasal dari peristiwa-peristiwa lampau yang pernah kalian alami. Ditulis pada lembar fotofolio. Untuk pengumpulannya nanti saya infokan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap membaca. Sampai jumpa.